Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 saham yang masih potensial untuk naik sekitar lebih dari 20% ya seperti itu ya. Jadi ini beda dengan yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau nonton yang sebelumnya juga eh, atau yang biasanya sekarang disebut YouTube podcast ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi saya bahas langsung untuk periode minggu 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2023 ya. Jadi yang akan datang mudah-mudahan bisa tercapai ya lebih dari 20% ya. Karena potensialnya 6 saham yang saya bahas ini masih cukup menarik ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BDMN ya. Jadi di sini saya fokusnya ke price action-nya atau pergerakan harga sahamnya, bukan ke aksi korporasi eh, dan lain-lain ya seperti itu ya. Jadi saya fokusnya ke analisa teknikalnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BDMN Bank Danamon Indonesia. Kalau kita lihat di sini uptrend-nya untuk Bank Danamon Indonesia ini masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat hari Jumat terakhir tanggal 7 Juli 2023, dia itu masih higher high, kemudian higher low, walaupun kalau kita lihat close-nya di 3120 hari Jumat ya, dibandingkan dengan hari Kamis, dia agak turun 10 poin ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, uptrend-nya itu MA20-nya, yang garis biru, itu masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20. Jadi peluang kenaikannya untuk BDMN ini masih cukup bagus. Kalau Anda masih punya saham BDMN, Anda pasang aja trailing stopnya di 3050 atau stop lossnya ya 3050 itu yang paling dekat. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah 2980, ini garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Anda lebih baik jual dulu karena kalau dia turun di bawah 2980, ada kemungkinan dia akan bisa testing lagi area support berikutnya di 2730 seperti sebelumnya ya. Dia berusaha untuk naik ke atas 2980 tapi nggak sampai, kemudian dia turun, dia testing lagi area support 2730 ya seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 2980 atau di MA20-nya ya. MA20-nya di 2919 ya. Jadi 2920-an ya. Itu MA20-nya. Artinya kalau buy on weakness itu kalau dia dipotong dari atas ke bawah MA20-nya, kita tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya, selama MA20-nya itu nggak mengarah ke bawah ya. Seperti ini ya. Ini kan MA20-nya dipotong ke atas ya. Ini besoknya juga dipotong ke atas, tapi MA20-nya itu masih mengarah ke bawah, jadi masih cenderung resiko ya. Ini saya kasih annotation aja yang di sini nih maksud saya ya. Jadi MA-nya kan garis birunya masih mengarah ke bawah, walaupun dia naik, besoknya juga naik, tapi dia kan masih resiko karena MA20-nya mengarah ke bawah. Tapi kalau di sini ceritanya lain ya, ini masih mengarah ke atas, MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi potensialnya itu masih cukup menarik, harganya masih di atasnya MA20. Nah, resisten terdekatnya di 3230. Kalau dia berhasil naik ke atas 3230, maka target berikutnya ini sudah saya gambarkan di 3400, 3520, dan 3770. Jadi kenaikannya BDMN ini masih potensial lebih dari 20% ya. Nah, apakah langsung buy atau bagaimana Pak Sunar ya? Anda ada dua pilihan kalau mau buy weakness tadi saya sudah sebutkan ya. Tunggu di MA20-nya atau 2980 atau di garis terdekat saya di 3050. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil high naik ke atas 3200 high-nya hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 ya kita boleh buy. Memang jangan kaget ya kalau setelah buy, Pak Sunar kok turun Pak Sunar? Eh, karena dia memang sebelumnya ekornya sering kadang-kadang lumayan panjang ya seperti itu ya. Dibandingkan dengan bodinya memang dia lumayan panjang ya seperti itu. Jadi jangan kaget. Kadang-kadang kalau pullback selama dia masih belum kena stop loss kita ya kita masih boleh hold ya seperti itu ya. Memang butuh sedikit kesabaran untuk BDMN. Kalau kita lihat di sini eh, dia akan menguji resisten 3230. Nah, yang menariknya untuk BDMN ini kalau dia berhasil breakout ke atas 3230, sebelumnya di sini dia naiknya tinggi dan kencang banget ya seperti itu ya. Jadi masih ada potensial walaupun volume di sini dia nggak setinggi sebelumnya di sini ya. Volumenya ya. Ini volumenya masih kurang tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi ini di sini yang menariknya eh, akumulasi net buy asing kelihatannya masih lumayan tinggi ya seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Kalau lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Arto Bank Digital. Ini saya sudah bahas minggu lalu ya. Yang ikutin channel saya harusnya sudah nonton mengenai analis report dari CGS CIMB ya. Itu Bank Arto salah satu bank digital yang performance-nya laporan keuangan terakhir lumayan bagus ya dibandingkan dengan bank digital yang lainnya. Jadi dia mulai rebound. Ini uptrend-nya masih cukup menarik.
memang cenderung lemot Pak Sunar ya, maklum aja karena sebelumnya sudah naik tinggi ya 1 bulan terakhir di bulan Juni ya, seperti itu ya. Nah ini masih ada peluang nggak Pak Sunar selama dia masih bertahan di atas MA20-nya atau garis saya 3080, eh, itu masih cukup menarik. Nah maksimum stop lossnya Anda bisa pasang di 2860, itu swing low yang terdekat di sini ya, sebelumnya dia koreksi kemudian dia bisa berhasil naik breakout lagi ke atas ya setelah dia testing resisten lagi di sini ya. Jadi Anda pakai acuan stop loss-nya di 3080 dan 2860 itu untuk Arto. Yang belum punya kalau mau buy Anda bisa tunggu di perpotongan MA20-nya. Nanti MA20 ini akan di testing ya. Ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Buy-nya kalau dia sudah berhasil memotong lagi ke atas MA20-nya dari bawah ke atas. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya hanya di sini 3520, kita boleh tambah lagi atau average up target berikutnya 3790, kemudian berikutnya lagi di 4380 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Arto. Nah, Arto ini menariknya dia ada formasi yang cukup lebar ya. Kalau kita gambarkan ini rounding bottom yang lumayan lebar. Nah, kalau biasanya rounding bottom lebar ini dia breakout ya. Memang naiknya agak lama, tapi dia naiknya bisa tinggi ya, karena dia bottomingnya lama. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan pondasinya kuat untuk naik lebih tinggi lagi. Targetnya menurut saya sih kalau dia naik ke atas 4380 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Dia target 5800 lumayan bisa tercapai dengan mudah kalau dia naik ke atas 4380. Ya berkaca dari sebelumnya di sini ya 4380 dia rebound bisa sampai 5800 kemudian koreksi mendekati 4380 lagi ya di sini sampai low-nya di sini dia sampai 4550, kemudian dia berhasil rebound lagi, dia bisa nembus ke atas 5800. Walaupun pada akhirnya gagal, tapi profitnya lumayan ya. Jadi intinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4380 nanti ya, jangan lupa untuk tambah lagi atau average up. Yang mau buy high sell higher ya boleh aja, atau mau buy sekarang nyicil boleh. Tapi dengan catatan kalau turun jangan di average down ya. Biasakan jangan average down ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN. Nah, kalau kita lihat mulai bangkit ke atas ini sideways kemudian dia breakout. Ini di grup kecil saya yang ngikutin saya. Ini saya sudah sharekan buy dan saya PNBN ya. Jadi saya ada buy juga untuk PNBN. Saham saya bahas ini saya ada punya PNBN dan PTPS ya. Jadi PNBN ini saya masih punya. Ini masih cukup menarik untuk PNBN. Nah, kalau kita lihat ini trading range berikutnya 1300 dengan 1500 ya range-nya. Jadi memang setelah naik koreksi Pak Sunar, apakah nanti bakalan balik lagi ke 1200? Ya Anda pasang trailing stop aja yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy Anda bisa pakai strategi buy on weakness di 1200 atau nanti perpotongan di MA20-nya. Ketika MA20-nya dites istilahnya ya dari atas ke bawah dipotong kemudian balik arah lagi ke atas memotong ke atas di sanalah semangat kita tuh buy. Dengan catatan MA20-nya nggak menurun tajam ya. Ya, contohnya di sini MA20-nya masih kondisinya turun walaupun dia dipotong ya dia masih resiko karena arahnya masih ke bawah. Yang penting arah MA20-nya. Ini arah MA20-nya sudah mulai naik ke atas. Apakah ketinggalan Pak Sunar? Masih belum ketinggalan karena peluang kenaikannya masih lumayan besar ya. Seperti itu. Apalagi kalau dia naik ke atas 1400, kemungkinan besar bisa sampai ke 1570 lumayan mudah, nggak terlalu sulit ya seperti itu ya. Ini juga sejauh ini masih cukup menarik. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Ketika dia berhasil naik ke atas high-nya hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, naik ke atas 1345, kita boleh buy atau average up ya. Targetnya 1400, 1500, dan 1670. Jadi intinya trading itu mudah kalau sudah ada garisannya di mana kita pasang trailing stopnya, stop lossnya, untuk supportnya, kemudian resistennya kalau dia breakout kita tambah lagi atau average up. Yang perlu diingat jangan sampai kita itu terlalu kaku istilahnya. Wah naik ke atas 1400 ini sebelumnya gagal loh Pak Sunar. Memang naik sehari kemudian berikutnya koreksi lagi ini lama naik turun naik turun. Nah, kalau sebelumnya seperti ini, kalau kali ini 1-2 minggu ke depan dia naik ke atas 1400, jangan diasumsikan, wah ini paling juga sama di sini lama ya. Dia masih bisa naik lagi dengan targetnya paling tidak 1550 sampai 1575 ya. Tapi saya di sini nggak gambarkan garisnya karena saya gambarkan garisnya agak jauh ya, 1500 setelah itu 1670. Jadi untuk PNBN ini masih cukup menarik. Buy on weakness di MA20 atau garisnya sudah saya berikan atau sekalian nanti kalau dia higher high ke atas 1345 kita buy atau average up. Ya kurang lebih seperti itu untuk PNBN. Mudah-mudahan lancar naik di atas 20% dalam jangka waktu paling lama ya 3 bulan lah, paling lama 3 bulan ya seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya BRIS. Wah, ini BRIS sideways-nya lama banget Pak Sunar. Nah, tapi menurut saya ini masih menarik ya seperti itu ya. Ini buy on weakness sudah saya gambarkan 1545 ya di sini ya. Jadi bukan berarti
Wah Pak Sunar, tolong bahas saham saya belum naik dong. Kadang-kadang saya ada komentar seperti itu. Sebenarnya ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ketika dia naik, nah ini area buy weakness-nya saya kotakin, saya perpanjang ya. Jadi ketika dia 1545 dipotong dari atas ke bawah, kemudian rebound mantul ke atas, di sanalah semakin kita untuk buy. Nah mungkin ada berpendapat, wah ini paling sideways lama ini Pak Sunar, antara 1690 sampai 1800. Kita jangan terlalu kaku juga. Misalnya kalau sebelumnya sideways lama, ini nunggunya lama banget ya, nggak breakout-breakout ya. Kali ini kalau dia tembus ke atas 1800, yang belum punya kalau mau buy boleh buy, yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Jangan berpendapat, wah paling nanti juga turun lagi. Jangan terlalu kaku ya. Yang penting ada pasang trailing stop dan stop loss, target price berikutnya di 1900 dan 2000. Yang mau buy on weakness, tunggu di 1545 boleh nggak Pak Sunat? Boleh ya. Tapi kalau yang 1410 ini saya hapus saja, karena terlalu bawah. Memang makin bawah makin murah. Tapi kita itu juga harus sadar ya. Karena kita harus tanya, kenapa dari 1800 kok dia turun sampai di bawahnya 1545 atau turun sampai 1400? Ya berarti ada sesuatu yang salahkah gitu ya. Atau memang bandar itu ya, dalam tanda petik ya. Banyak orang bilang istilahnya bandar gitu ya. Bandar kasih kisah kesempatan gitu ya. Ya kita harus juga waspada. Yang penting adalah kita harus punya trading plan-nya, di mana kita buy, di mana kita pasang trading stop-nya, stop loss-nya, dan juga target price-nya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk BTPN. BTPN ini kenaikannya luar biasa. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya aksi korporasi apa. Saya juga nggak cek. Saya di sini fokusnya kepada price action-nya. Memang volumenya menurun ya. Dia naik-naik tapi menurun. Yang terakhir dia testing MA20 tapi agak istilahnya bahasa Jawanya agak ngoyo banget ya. Karena volumenya masih menurun di sini ya. Jadi kalau untuk BTPN ini walaupun ada kesempatan untuk breakout lagi ke nilai tertinggi sebelumnya di bulan November 2022 ya, 2 November ya sampai 2990. Saya nggak tahu ini berita apa atau aksi korporasi apa, saya nggak ngikutin ya, terus terang aja. Nah, di sini saya lihatnya fokusnya ke price action-nya. Kalau yang mau buy, lebih baik sekalian tunggu breakout ke atasnya 2810 ya, buy high sell higher, atau jadi kalau dia naik ke atasnya 2810 maka target price berikutnya adalah di sekitar area ini ya, paling tidak di high-nya di sini 2900, kemudian target berikutnya di 2990. Nah, kalau yang misalnya mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area MA20-nya lagi ketika dipotong dari atas ke bawah, kemudian potong lagi ke atas ya, seperti ini ya. Memang ini sudah ketinggalan, tapi kalau mau tunggu lagi, Anda bisa tunggu di area 2630, garis saya ya, sampai dengan 2750-an. Tapi dengan catatan, kalau dia turun di bawahnya 2630, jangan sekali-sekali untuk buy lagi atau average down, karena sebelumnya ketika dia dari atas ke bawah, kemudian sideways, kemudian dia turun di bawah 2630, selama dia berada di bawahnya 2630 untuk BTPN ini, dia kecenderungan akan turun terus ya, lumayan dalam. Likuiditasnya perlu diperhatikan ya, jadi jangan terlalu agresif banget. Kadang-kadang volumenya hilang ya, jadi harus waspada terhadap BTPN. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Yang tahu tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BTPS, ini saham yang saya punya juga. Memang saya sudah jual profit, kemudian saya buyback ya. Saya sudah sharekan juga di grup kecil saya, namanya Sunar Saham Learning ya. Jadi kalau mau linknya ada di grup saham profit, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Tinggal Anda tulis di grup besarnya ya, grup saham profit ya, Telegram ya, pakai Telegram, aplikasi Telegram. Nah di situ Anda bisa request Pak Sunar, bisa request untuk masuk grup kecilnya atau Sunar Saham Learning ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja kalau grupnya besar itu banyak yang identitasnya itu kayak bot ya, spammer atau scammer gitu ya. Jadi Anda harus request personally kalau mau masuk grup kecil saya, di mana saya bagikan super sheet dengan free ya. Nanti saya bahas mengenai super sheet juga. Di sini masih menarik BTPS. Apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti, tapi di sini trennya masih menarik. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, resisten terdekatnya atau swing high terdekatnya di 2310. Posisi sekarang 2220. Anda kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena dia masih testing resisten. Nah, kalau misalnya Anda mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di 2090. Jangan 2000 terlalu bawah ya, atau di MA20-nya nanti ya. Entah itu nanti MA20-nya dipotong di 2100 atau 2200 ya, seperti itu. Kita nggak akan tahu. Yang penting intinya kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kadang-kadang memang nggak dipotong ya. Kalau sebelumnya di sini dia nggak dipotong, langsung dia besoknya naik kencang ya. Ya kita jagain di resistennya. Jadi misalnya kalau PL weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atasnya hanya 2310, kita buy, breakout ke atas 2340, tambah lagi average up, target price berikutnya di 2450 dan 2600. Jadi mudah banget sebenarnya trading itu. Tinggal pasang automatic order aja, uh, buy,
Kalau dia naik average up atau automatic order sell, kalau dia gagal kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jangan average down. Yang sudah punya kalau misalnya dia turun di bawahnya ini ya, ini 2200 ya, Anda bisa kurangi posisi ya. Kalau dia turun by 2200, kemungkinan besar dia akan testing area sekitar 2000 sampai dengan 2090 ya, sekitar area MA20-nya sekarang kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, Anda bisa buy weakness di MA20-nya. Ketika dipotong, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk BTPS. Nah, kalau kita lihat dari monthly-nya, ini peluangnya masih lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Walaupun ini downtrendnya jangka panjangnya masih cukup kuat ya. Karena kalau kita lihat dari 2 bulan aja, ini kan bulan Juli kan masih awal-awal ya, 8 Juli ya sekarang ya tanggalnya ya, hari Sabtu ya. Nah ini masih dua, dua candle hijau aja. Jadi peluang kenaikannya masih banyak. Tapi kita jangan terlalu pesimis ya. Karena sebelumnya dia bullishnya sebelumnya 2019 ini ya setelah kuartal 1 dia rally-nya bisa tinggi ya untuk BTPS ya. Nah ciri khas dari Bank Syariah itu ya, dia itu kalau naik bisa naik tinggi lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi kalau turun juga sama, bisa lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, turunnya bisa dalam. Jadi ini kenaikannya masih cukup menarik, potensialnya lebih dari 20% ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan kita bisa dikasih 20% dari 6 saham yang saya bahas ini ya, seperti itu ya. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya. Sebentar saya bahas mengenai super sheet-nya ya, saya hampir lupa. Jadi super sheet itu adalah salah satu worksheet Excel ya, Excel worksheet yang saya berikan itu lumayan bermanfaat ya sejauh ini, kesaksian dari grup-grup uh, di grup kecil saya di grup learning ya. Jadi yang ikuti saya di grup ya sangat bermanfaat banget. Ini saya sharekan aja sebentar. Eh, Jadi super sheet ini saya nggak ulangi cara bacanya lagi karena sebelumnya sudah pernah saya bahas sering ya. Contohnya BDMN. Seringkali saya ditanya, oh Pak Sunar saham ini bagaimana gitu ya. Nah bagaimana itu ada dua kemungkinan ya. Apakah Anda sudah punya? Kalau sudah punya bagaimana? Masih hold atau mungkin mau tambah lagi atau average up? Atau misalnya kemungkinan kedua Anda belum punya, ingin buy. Nah bagaimana? Nah ini terjawab semua di super sheet. Yang pertama, misalnya Anda belum punya, boleh buy nggak Pak Sunar? Kita lihat dari performance-nya 1M. 1M ini 1 bulan ya. Ini low dan high range ya selama 1 bulan. Ini masih di atas 50%. 3 bulannya juga masih di atas 50%. Jadi untuk BDMN ini masih cukup menarik. Walaupun terakhir hari Jumat dia kecenderungan untuk koreksi. Jadi yang sudah punya, bagaimana Pak Sunar? Anda bisa pasang trailing stopnya di 2800, maksimum stop lossnya di 2690. Kenapa? Karena kalau dia turun di bawah 2690, ada kemungkinan dia bisa turun lagi di bawah 2500. Jadi bisa balik bearish ya seperti itu. Itu untuk BDMN ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Performanya 1 bulan terakhir masih di atasnya 50%. Ini masih 80% ya seperti itu ya. Jadi ini lumayan bermanfaat ya. Kalau misalnya Anda mau pasang trailing stop atau stop loss bisa menggunakan acuan low-nya di sini atau dari acuan dari direct MA-nya ini ya. Misalnya kadang-kadang kalau sahamnya tiba-tiba naik tinggi ya, kemudian kalau kita pakai low-nya 1 bulan, itu stop loss-nya nanti terlalu jauh. Jadi Anda bisa pakai MA20 atau kalau terlalu jauh, masih terlalu jauh kita bisa pakai MA5. MA5 itu exponential moving average ya. Kalau MA moving average biasa ya, yang standar saja. Kalau kalau EMA ya bahasa IMA ya bahasa Inggrisnya ya. EMA itu exponential moving average ya 5. Jadi itu bisa pakai acuan untuk stop loss-nya. Yang lain-lainnya ini hanya tambahan aja, saya nggak bahas detail karena sudah saya bahas detail di grupnya. Super sheet score-nya juga masih buy ya, seperti itu. Uh, Kalau lebih cukup berikutnya untuk Arto di sini bank digital. Dia naik tinggi sampai 3520 dalam 1 bulan terakhir. Sekarang koreksi. Apakah kesempatan untuk buy? Boleh aja selama dia masih bertahan di atas 50% ya 1 bulan terakhir. Ini masih cukup menarik kalau mau buy or weakness ya. Kalau dari grafiknya tadi saya sudah bahas ya seperti itu ya. Nah, jadi ini kemungkinannya masih bisa lanjut naik lagi, masih bisa. Memang terakhir kempes ini Pak Sunar 3220, bahkan dia kecenderungan turun lagi. Tapi kalau kita lihat low-nya hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 itu masih lebih tinggi daripada low-nya 1 bulan terakhir, masih jauh ya. Jadi kalau koreksi kesempatan. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, ini kan 68,48% 1 bulan terakhir. Misalnya naik ke atas 70% ya, kita boleh lanjut buy high sell higher ya. Atau kita tunggu buy weakness di 50%-nya yang saya
biasanya bahas balonnya ya. Ini saya indikasinya seperti balon. Jadi kalau 100% berarti balonnya mengembung bagus gitu ya. Kalau 50% berarti kempes, tengah kempes ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih cukup untuk Arto. Kemudian berikutnya PNBN. Ini masih cukup menarik karena balonnya performance-nya 1 bulan terakhir, low-nya 1085, high-nya 1345. Dia masih menguji high-nya 1345 ya. Jadi masih menarik walaupun terakhir dia ditutup di low-nya ya 1285 ya. Jadi Anda bisa pasang MA-nya ini seperti saya sebutkan tadi ya, direct MA 20 1150 itu bisa Anda gunakan untuk acuan stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau misalnya Anda punya sahamnya ya, seperti itu ya, atau Anda pakai acuan dari low-nya 1 bulan terakhir 1085. Kalau misalnya Pak Sunar terlalu jauh kalau pakai 1085 ya Anda pakai MA 20-nya aja, seperti itu ya. Kalau misalnya MA 20 wah terlalu jauh Pak Sunar, nanti stop loss-nya saya rugi banyak, ya Anda bisa pakai MA 10-nya. Ya, jadi deretan MA ini menarik banget ya, seperti itu ya. Nah, bedanya dengan chart, kelemahannya di super sheet ini, Anda nggak bisa lihat arah MA-nya dengan jelas. Tapi kalau dilihat dari performanya ini, kurang lebih Anda kalau biasa baca ini ya, Anda sudah terbiasa, Anda kira-kira tahu arah MA-nya seperti apa ya. Gambarannya seperti itu. Lain-lainnya ini hanya volume aja, hanya tambahan aja. Saya di sini fokusnya ke price action ya, price performance-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya price. Nah, setelah dia naik tinggi 1 bulan terakhir sampai 1.800 ya. Terakhir dia berusaha naik ke atas 1765 masih gagal, bahkan ditutup di tengah-tengahnya antara low dan high-nya ya, hari Jumat 7 Juli. Apakah masih bisa lanjut lagi? Masih ada potensial karena dia masih di atasnya 50%. Dan super sheet score-nya untuk base itu masih strong buy ya. Kalau kita lihat dari all time high-nya 3.882, ini all time high sebelumnya itu sentimen merger ya, seperti itu ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Apalagi kalau kita lihat dalam jangka menengahnya ini performance-nya 3 bulan terakhir dia masih di atasnya 50%. Jadi masih menarik kalau mau buy on weakness ya. Bisa pakai super sheet score ini, strong buy ya. Bisa pakai acuannya untuk price performance-nya atau pakai grafik yang saya jelaskan di bagian awal. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya BDPN sudah naik tinggi Pak Sunar. High-nya terakhir 2810 ya. Kemudian hari Jumat berusaha naik ke atas 2810, gagal sampai 2780, kemudian dia ditutup menurun. Tapi kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir, dia masih di atasnya 50%. Jadi ada kesempatan untuk buy on weakness. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Kebetulan juga ini MA 20-nya kan di 2600 ya, 666 ya. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di 2650 juga ya, seperti itu ya. Yang mana adalah low-nya terakhir hari Jumat tanggal 7 Juli ya 2023. Jadi kebetulan kurang lebih sama ya. Jadi kalau dia turun banyak itu, tapi kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi buy on weakness itu bukan turun langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh kalau misalnya seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah mengajarkan yang jelek tangkap pisau jatuh, enggak. Turun kita lihat, kalau dia naik barusan kita buy. Karena di saham itu profitnya buy low sell high atau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Bukan buy low sell lower ya. Itu rugi namanya kalau buy low sell lower ya. Jadi kita tunggu rebound, naik ke atas kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, berikutnya BTPS ini saya sudah punya sahamnya, sudah saya pas tadi ya. Ini kalau yang mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di MA 20-nya di 2050-an atau 2040-an ya kurang lebih ya. Atau kalau misalnya wah Pak Suna terlalu jauh, Anda pasang aja di area 2200-an ya, seperti itu ya. Low-nya hari Jumat kan di 2210. Jadi kalau dia turun banyak 2210 ya Anda jual dulu. Itu bagi yang sudah punya ya, seperti itu ya, kalau misalnya gagal. Tapi kalau mau langsung spekulasi buy sekarang ya boleh aja. Kenapa? Karena performanya dia masih bagus ya, seperti itu ya, 1 bulan terakhir. Tapi Anda buy-nya bertahap aja. Sejauh ini panahnya MA-nya masih hijau semua ya, seperti itu. Apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar, koreksi ya? Grafiknya sudah saya bahas dari awal ya. Seperti itu ya. Jadi super sheet ini seperti tape reading ya. Jadi dia menggambarkan price performance antara low dan high-nya dalam 1 bulan terakhir atau 1 minggu terakhir. Maksudnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 52 minggu atau dari all time low-nya dan all time high-nya. Jadi kita bisa tahu gambarannya posisi kita sekarang di mana ya, seperti itu ya. Saya rasa sih kurang lebih cukup yang saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat,
damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya atau sekarang YouTube lebih suka pakai istilah podcast ya, podcast listnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sekian, tetap semangat.